yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years we all will be together, if the fates allow. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara, Shalom. Hari ini kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Natal yang akan dilayani oleh Dr. Firman Panjaitan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat Natal, kiranya damai Natal menyertai kita bersama. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita masuk ke dalam ibadah. Namun sebelumnya Bapak Ibu dan Saudara, kami persilakan untuk bangkit berdiri.
Saudara kekasih Tuhan, marilah kita bersama-sama memasuki ibadah Natal kita pada hari ini. Kita akan memasuki sana dulu sejenak. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ia lahir di tengah heningnya malam, dibalut kemiskinan dan keterasingan. Adakah hati yang terbuka menyambut? Damai sejahtera Kristus Sang Bayi Suci melingkupi kita sekalian. Saudara kekasih Tuhan, tema ibadah kita pada hari ini adalah demikian: kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan padanya. Jemaat dipersilakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bersama-sama merayakan bersama, bayi yang lahir di Bethlehem itu adalah bayi yang suci, meskipun terbaring di dunia yang kotor dan penuh derita, namun kesuciannya mampu untuk menembus relung hati manusia dan menyingkap sisi-sisi gelap yang tertutup rapat selama ini. Di depan bayi suci tidak ada noda yang tak tersingkapkan, ada bau busuk yang tak tercium, dan tidak ada nyanyian kekerasan yang tidak terdengar di telinganya. Semua tampak jelas. Karena itu, saudara kekasih Tuhan, mari kita datang dengan keterbukaan dan kejujuran, agar kesuciannya tidak hanya menyingkap segala kesalahan kita, tetapi sekaligus juga membersihkan setiap noda yang ada. Ungkapkanlah semuanya itu di hadapan Sang Bayi Suci di dalam doa pribadi. Saya beri kesempatan kepada saudara-saudara untuk berdoa menghapus setiap kesalahan yang sudah dilakukan. Kita masuk dalam doa pribadi. Bapa Surgawi, kami mengungkap setiap apa yang menjadi beban hidup kami. Memang kami mengucapkannya secara pribadi di hadapan Engkau ya Bapa Sang Bayi Suci. Karena seringkali kami jujur, kami seringkali malu untuk mengungkapkan apa itu kami lakukan di depan orang. Kalau kamu melihat masa-masa lalu dan latar belakang kami yang begitu kelam, kalau kami mengingat bagaimana hidup kami tidak menyukakan hatimu dan hati sesama kami, sungguh kami malu. Bahkan berhadapan muka dengan sesama kami pun sebetulnya sangat malu. Itulah sebabnya kami mengungkap secara pribadi di hadapan. Engkau tahu bagaimana hati kami. Engkau tahu bagaimana kami ingin bertobat di hadapan.
Engkau tahu bagaimana kami merendahkan hati kami dan kami memandang sesungguhnya tidak ada artinya kami di hadapan. Apalagi perbuatan-perbuatan kami yang begitu menyakiti hati. Kami mohon pengampunan-Mu ya Bapa. Kami bertelut di palungan-Mu yang kudus, menghadap ke arah dari suci yang telah hadir di hadapan kami. Seraya memohon, ampunilah kami. Angkatlah kami dari lumpur dosa kami yang begitu berat. Bapa, ampunilah kami. Ampunilah kami kepada-Mu. Amin. Saudara kekasih Tuhan, bayi suci itu tidak pernah menyimpan kekecewaannya ataupun kemarahannya. Ia tersenyum penuh kasih dan tangan-tangan mungilnya menggapai tangan-tangan kita. Ia menyentuh kita dengan kehangatan dan kemesraan. Sungguh, Ia telah mengampuni kita. Ia telah mengampuni. Kita akan bersama-sama mendengarkan tur yang akan dibawakan dengan sukacita dengan judul Dia Telah Datang.
Ya, terima kasih sudah mempersembahkan sebuah pujian yang indah. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita menerima firman Tuhan. Nanti akan dibacakan oleh salah seorang ketua jemaat. Namun sebelum dibacakan, mari kita bersama berdoa. Bapa Surgawi, kami ingin mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menggema di hati kami, memperbaharui kami, dan terlebih dari semua itu firman-Mu mampu untuk menjadikan kami sebagai manusia baru di dalam Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita, berfirmanlah, karena kami sudah siap untuk mendengarkan dan mengamalkannya di dalam kehidupan. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Bacaan pada pagi hari yang indah ini dari 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 17. Perintah yang baru. Saudara-saudara yang dikasihi, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sudah lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesalan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan dialah kita yang mendengarkan, memelihara, dan kemudian menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Nas yang akan kita perhatikan adalah 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya, ia adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Saudara kekasih Tuhan, selamat berjumpa lagi setelah 2 tahun tidak berjumpa.
Kalau saya buka ini pasti wajah mulut saya lebih tersenyum. Ya, kita diperjumpakan dalam sebuah perayaan Natal yang mengangkat tema, kalau dari PGI itu adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, yang diinspirasikan melalui 1 Petrus 1 ayat 22. Kekasih Tuhan, ada sebuah pertanyaan besar. Sebetulnya jika kita berbicara tentang persaudaraan, kita bicara tentang persaudaraan, sebetulnya itu kita berbicara tentang apa sebetulnya? Kalau saya perhatikan dengan sungguh-sungguh, persaudaraan itu sebetulnya adalah satu tindakan yang didasarkan oleh sebuah kesamaan. Siapapun yang kita pandang saudara itu sebetulnya adalah orang yang kita pandang sama dengan kita. Tapi kalau kita tidak memandang dia sama, maka kita enggan untuk melihat dia sebagai saudara. Jadi kita itu adalah orang yang berusaha mengikat dengan orang lain atau dengan apapun didasarkan atas kesamaan, dan yang sama itulah yang kita sebut dengan saudara. Nah, keterikatan itu ada di dalam bentuk apa? Ada dalam bentuk misalnya keterikatan karena darah, kakak beradik, orang tua, anak, dan seterusnya. Dia saudara. Karena ada ikatan darah yang mengikat aku dengan dia. Ada karena ikatan agama. Wah, agamanya sama. Oh, kamu saudara. Ada yang karena ikatan kepentingan. Kepentingan. Oh, saya punya kepentingan ini untuk ini. Oh, kamu juga sama. Oke, kita saudara. Tapi yang di luar itu tidak. Bukan seperti itu. Kadang lebih ekstrim lagi, kita melihat orang-orang yang bukan hanya tidak sama dengan kita, tidak selevel dengan kita, kita katakan kamu bukan siapa-siapa. Siapa lu? Nyapa gue siapa lu? Lu gak level sama gue. Ya kan, jadi hubungannya adalah seperti aku dengan benda. Ya ini benda, saudara-saudara. Ini nggak sama dengan saya. Jadi kalau saya robek aja, tapi jangan saya robek, soalnya ini liturgi, nanti saya malah nggak bisa. Bisa saya robek kan nggak masalah kan? Ya nggak masalah, tidak akan sakit dia. Karena saya melihat kamu nggak level dengan saya, tidak sama. Saya tidak punya keterikatan dengan benda ini. Itulah sebabnya kita lihat mengapa sekarang dunia terlalu banyak kebencian, karena orang seringkali tidak melihat ada keterikatan antara manusia. Seharusnya agama diciptakan, agama ada untuk mempersatukan. Tapi celakanya sekarang agama dipakai untuk melihat orang yang tidak seagama itu berbeda. Akhirnya apa? Kita saling benci. Kamu bukan saudara. Karena apa? Kamu nggak seagama dengan aku. Majikan dengan buruh, kita lihat, oh kamu bukan sesamaku. Kamu ku perintah-perintah, aku majikan, kamu buruh. Nggak level kita. Itulah sebabnya saudara-saudara, mengapa dunia ini sekarang sedang mengalami krisis persaudaraan. Bahkan di Indonesia saja krisis persaudaraan itu begitu runcing saat ini. Saling benci, saling bunuh, saling tuding. Bukan hanya ini, bukan hanya antar agama, antar denominasi gereja pun kadang-kadang begitu. Aku GKJW, kamu karismatik, kamu GKI dan seterusnya. Oh kita beda. Gak ada kesalahan. Terus untuk apa yang namanya bertuhan itu?
Untuk apa yang namanya bertuhan kalau kita tidak memandang sebuah bentuk persekutuan kita itu sebagai persaudaraan? Nah saudara, kita belajar dari kisah Natal. Kita belajar dari kisah Natal ketika Yesus lahir. Mengapa Tuhan mau datang ke dunia dalam wujud manusia? Permasalahannya karena manusia tidak bisa mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, mulai dari zaman perjanjian lama sampai dengan sebelum kedatangan Yesus. Tuhan sudah berupaya untuk manusia bisa memahami dirinya dan bahkan sudah memberikan banyak petunjuk dan selalu ditekankan bahwa engkau harus mengasihi Allah. Tapi ternyata manusia tidak bisa. Karena apa? Tuhan berbeda dengan manusia. Bagaimana mungkin saya mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Engkau begitu jauh dan engkau begitu berbeda dengan aku. Makanya aku tidak bisa mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh nggak bisa. Karena apa? Manusia merasa Tuhan itu berbeda. Karena memang sifat dasar manusia itu bisa mengasihi kalau memang dia ada di dalam kesetaraan dan keterikatan. Bagaimana mungkin manusia bisa mencintai Tuhan yang tidak kelihatan, mencintai Tuhan yang berbeda? Akhirnya kan banyak pengkhianatan yang terjadi di dalam kisah perjanjian lama. Manusia meninggalkan Tuhan karena manusia memandang Tuhan itu berbeda. Nah Tuhan tahu, itulah sebabnya Ia berinisiatif untuk supaya manusia bisa mencintai Tuhan. Yaitu caranya adalah apa? Ya aku harus menjadi saudara bagi manusia. Supaya aku bisa dicintai oleh manusia, aku harus menjadi saudara bagi dia. Caranya, aku harus mewujud di dalam diri manusia. Itulah sebabnya Tuhan memanusiakan dirinya sendiri. Untuk sama dengan manusia, supaya apa? Supaya manusia bisa mencintai Tuhan di dalam wujud manusia itu. Tuhan menjadi manusia, maka Tuhan sedang mempersaudarakan dirinya dengan sesama manusia. Sekaligus Tuhan mau mengajarkan bahwa kalau kamu bisa mempersaudarakan dirimu dan mencintai sesamamu yang adalah saudaramu, sebetulnya kamu sudah mencintai Tuhan. Tapi kalau kamu tidak bisa mencintai sesamamu, kamu pun tidak bisa mencintai Tuhan. Karena apa? Aku dengan sengaja memanusiakan diriku supaya kita bisa saling mencintai. Jadi saudara, mencintai sesama bukan hanya sekadar bagaimana kita menjaga nilai persaudaraan dan nilai cinta kasih di antara kita, tapi itu juga adalah perwujudan kerohanian yang sangat tinggi, yaitu bisa mencintai Tuhan. Karena Tuhan telah mendunia, Tuhan telah menjadi manusia. Itulah sebabnya aku ajarkan cara mencintai. Supaya apa? Supaya kita bisa saling mencintai. Memang aku harus sama dengan dirimu. Kalau aku tetap berbeda, gak mungkin kamu bisa mencintai. Aku harus sama dengan dirimu. Itulah sebabnya aku merendahkan diriku, ku tinggalkan tahta suciku, ku tinggalkan semua pengorbanan yang begitu luar biasa. Dia datang supaya manusia tahu cara mencintai. Karena seperti yang dikatakan 1 Yohanes 3 ayat 15 tadi, kalau manusia tidak bisa mencintai, pada hakikatnya dia seorang pembunuh, seorang yang tidak bisa hidup dengan benar. Namun saudara,
jangan keliru. Kisah Natal tidak berhenti sampai Tuhan menyapa manusia di dalam wujud manusia. Tidak ada sampai situ. Coba kalau kita perhatikan, siapa yang menyambut Yesus? Siapa yang menyambut Allah yang hadir di dalam wujud Yesus bayi kecil? Bukan hanya gembala, tapi ada domba di situ. Ya. Ada sapi, ada binatang, ada gejala alam, bintang-bintang, ada malaikat surga dan seterusnya. Semua binatang gejala alam, dan kelahirannya pun bukan di dalam ruangan, tetapi di alam terbuka. Bukan dikhususkan, bukan dieksklusifkan di dalam kamar yang khusus manusia, tapi diberi kandang domba, di mana itu adalah representasi atau perwakilan dari tempat semua alam semesta ini. Jadi ini menggambarkan apa? Bahwa Allah datang di dalam wujud manusia bukan hanya untuk manusia. Ini menggambarkan penciptaan kembali yang baru. Kalau kita baca Kejadian 1, bagaimana Allah menciptakan alam semesta, tumbuh-tumbuhan, binatang dan seterusnya. Nah, kemudian diwujud-nyatakan di dalam kelahiran Yesus. Semuanya dilakukan untuk dirasakan oleh alam semesta, bukan hanya manusia. Ini menandakan bahwa Yesus datang, Allah datang di dalam wujud manusia, bukan hanya sekadar untuk manusia, tetapi Dia adalah Tuhan yang datang untuk alam semesta. Dia adalah Tuhan yang mendunia. Dia adalah Tuhan bagi dunia ini. Dan Dia menyamakan dirinya dengan segala apa yang ada di alam semesta ini. Tuhan menjadikan semua ciptaannya sebagai saudara baginya. Dan kemudian Tuhan mengikat semuanya di dalam satu ikatan yang sama, ikatan cinta. Supaya apa? Semua bisa saling mencintai. Manusia bisa mencintai alam semesta karena manusia itu terikat oleh satu kesamaan bahwa dia dan alam adalah sebuah ciptaan Tuhan. Dia datang dalam wujud manusia kepada manusia supaya manusia punya satu ikatan yang sama, yaitu ikatan kemanusiaan. Bukan masalah ikatan agama, bukan masalah ikatan kepentingan, bukan masalah ikatan-ikatan lainnya, tapi kita diikat di dalam kemanusiaan yang sama. Siapapun, selama dia menjadi manusia, dia saudara saya. Saudara yang hadir di sini adalah saudara saya. Mungkin kita berbeda pandangan. Mungkin kita berbeda agama. Tapi saudara adalah sama dengan saya, yaitu diikat oleh nilai kemanusiaan. Saudara adalah saya. Saudara adalah saudara saya. Tidak ada yang mampu mengubah ikatan ini. Status kita mungkin bisa berbeda. Saudara menjadi bos di perusahaan. Saudara memiliki tingkat sosial yang tinggi. Saya tingkat sosial yang sedang, mungkin menengah atau di bawah. Tetapi kita adalah manusia yang sama. Manusia yang diikat oleh Tuhan di dalam kesamaan kemanusiaan. Kita adalah saudara. Sekali ikatan itu kita goyahkan, di mana saya tidak mau mengakui saudara sebagai manusia, saya adalah seorang pembunuh karena tidak memandang saudara sebagai manusia. Jadi ini adalah konsekuensi Natal, saudara-saudara. Kita merayakan Natal berarti merayakan ikatan kemanusiaan
di antara sesama dan merayakan ikatan kesamaan sebagai ciptaan dengan alam semesta ini. Kedatangan Tuhan mau mengikat kita semua di dalam ikatan persaudaraan dan bahkan mengikat kita dengan alam semesta sebagai saudara kita. Jadi kita tidak layak untuk mencemari lingkungan kita. Sekali kita mencemarkan lingkungan kita, kita adalah pembunuh. Karena lingkungan kita, alam semesta ini adalah saudara kita. Ingat saudara, alam semesta ini juga adalah saudara kita, karena Tuhan menciptakan kita dan alam semesta di dalam satu kesatuan. Tidak ada yang berbeda di dalam diri kita. Saya manusia, saudara manusia. Tidak ada yang berbeda. Saya laki-laki, saudara perempuan mungkin, tetapi kita semua adalah manusia. Jangan sekali-sekali kita membantah tentang hal itu. Jadi kita bukan saja jangan, tetapi tidak layak. Sekali lagi, kita tidak layak untuk membenci siapapun. Kita tidak layak untuk membenci siapapun karena kita manusia. Sekali kita membenci, kita bukan manusia, tapi kita adalah pembunuh. Dengan demikian saudara kekasih Tuhan, peristiwa Natal itu adalah peristiwa yang hendak mempersaudarakan antara saya dengan saudara, antara kita manusia dengan Tuhan, dan antara kita dengan alam semesta. Tuhan, manusia, dan alam semesta itu adalah satu persaudaraan yang kekal. Jadi kita tidak boleh mengganggu siapapun. Sekali lagi saya menegaskan, karena kita adalah terikat di dalam satu persaudaraan yang kekal, kita tidak boleh mengganggu siapapun. Mengganggu manusia berarti kita mengganggu Tuhan. Mengganggu alam semesta, kita mengganggu Tuhan. Kita mengganggu apapun, kita sedang menghilangkan nilai kemanusiaan dan nilai-nilai ciptaan yang telah Tuhan tanamkan di dalam diri. Jadi saya membayangkan setiap tahun kita merayakan Natal, sebetulnya adalah setiap tahun kita disadarkan untuk bisa saling terus mempersaudarakan diri kita dengan siapapun. Saudara kekasih Tuhan, itulah sebabnya semangat Natal itu selalu senantiasa dikatakan semangat cinta kasih. Jadi kalau mau mencintai itu kan gampang, cintai sesama. Jangan jadi penipu. Aku mencintai Tuhan tapi masih punya musuh. Penipu itu, bohong. Mencintai Tuhan tapi sering nyakitin sesama, seringkali buang sampah sembarangan, seringkali merusak alam semesta. Bohong itu, bohong. Katanya mencintai Tuhan itu bohong. Mencintai Tuhan, menghargai sesama manusia, menghormati sesama manusia, menghargai alam semesta, menghormati alam semesta. Kalau kita sudah bisa begitu, barulah kita bisa berbicara. Selamat Natal. Selamat menjadi manusia dan yang saling bersaudara dengan Tuhan dan dengan alam semesta. Tuhan berkati. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan
pujian dari pemuda yang akan kita masuk dalam saat ini. Ya, terima kasih para pemuda yang begitu luar biasa. Kita bersama menyanyi Hidup 105 ayat
saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Ia telah lahir untuk kita. Ia mengosongkan diri begitu rupa untuk memberi damai sejahtera bagi dunia. Dan kita telah mendengar panggilannya untuk menyatakan damai sejahtera besarnya. Mari kita nyatakan karya kita baginya melalui persembahan yang kita kumpulkan. Karena persembahan telah kita kumpulkan di awal kita masuk ibadah, untuk mengantar persembahan maju ke meja altar, mari kita menyanyi Hidup Jemaat 119 bait yang pertama saja. Kita akan melihat sebuah persembahan tarian remaja Jagat Anyar. Kok petenge koyo ngene nganti wis 11 bulan durung ngono trotol-trotole kemargan. Kapan nilangin pakeblok iki? Kuncine jane mung loro. Aja panik, Neng. Yo aja nyepelekake. Korbane wis akeh. Aja ditambahi. Aja ditambahi. Hingga biar padang sumila, adem ayem, mesem guyu.
pada saat perayaan Natal. Perayaan Natal itu adalah sebuah perjumpaan di dalam keluarga. Kita ingatkan itu terjadi ketika apa? Ketika Kaisar mengumumkan akan ada sensus, kemudian semua keluarga keluarga yang ada itu kemudian berkumpul, dan salah satunya adalah keluarga dari Yusuf dan Maria. Kemudian terjadilah peristiwa Natal, yaitu peristiwa di antara keluarga. Jadi jangan abaikan bahwa Natal itu adalah sebuah wujud dari inti kekeluargaan dan persaudaraan. Saudara sudah berdoa keluarga hari ini di rumah? Belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Mumpung kita ketemu, nah mari kita kumpul keluarga dengan keluarga. Mari, ayo bergeraklah. Anak-anak silahkan berkumpul dengan bapak ibunya atau dengan mbaknya, dengan ini silahkan. Ya memang kita harus tetap jaga protokol, tetapi ada baiknya kita sekarang kumpul dengan keluarga. Ada kesempatan kita untuk bersama-sama berdoa dengan keluarga di gereja Tuhan ini. Kita doakan rencana keluarga kita doakan keluarga kita, ya. Kita doakan dengan penuh sukacita. Meskipun kita masih harus saling jaga ini ya, jaga diri di dalam tindakan protokol kesehatan atau protokol apa itu, ya. Ya, jadi saya akan buka dengan ini, dengan apa? Dengan doa persembahan. Kemudian saya persilahkan saudara-saudara berdoa bersama keluarga. Terserah siapa yang berdoa, gak apa-apa berdoa mengeluarkan suara, tidak masalah. Ini adalah gereja adalah tempat berdoa. Jadi jangan takut, nanti ribut, tidak. Masing-masing keluarga berdoa dengan bersuara itu menyukacitakan malaikat-malaikat di surga dan menyukacitakan hati Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Dan sesudah itu saya akan tutup dan kemudian kita akan menyanyikan referensinya Feliz Navidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish saya sambil kita bertepuk tangan dan kemudian kita saling menyelamati gitu ya. Ya tidak perlu bersalaman ya, tapi yang jelas yang penting kita bisa berdoa bersama dengan keluarga. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mempersembahkan apa yang menjadi hak Tuhan. Kami memberikan dengan sukacita persembahan ini, persembahan Natal kami, persembahan palungan kami. Engkau terima. Tetapi yang paling penting dari semua itu Tuhan, kami saat ini hendak mempersembahkan diri kami, mempersembahkan keluarga kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hati Tuhan. Itulah sebabnya kami ingin berdoa bersama keluarga kami. Saat ini dengarkanlah doa-doa kami yang kami lantunkan bersama dengan keluarga kami. Dipersilakan Ibu Bapak Saudara sekalian untuk berdoa bersama dengan keluarga saudara.
Tuhan, inilah lantunan kami, lantunan doa-doa kami. Kami bisa saling mendukung di dalam doa-doa kami. Kami memberkati keluarga kami. Kami hidup di dalam cinta kasih bersama dengan Tuhan di dalam keluarga kami. Biarlah keluarga kami menjadi terang bagi setiap keluarga yang kami jumpai. Dan kami percaya Natal hari ini mengubah kami untuk semakin mempersaudarakan diri kami dengan siapapun yang kami jumpai. Karena kami terikat dengan nilai-nilai kemanusiaan dengan sesama kami. Bahkan kami bisa mencintai alam semesta ini karena kami terikat dengan alam semesta sebagai sesama ciptaan. Terima kasih Tuhan. Kami bahagia bersama dengan keluarga. Kami menyembah Tuhan. Kami berbahagia keluarga kami menjadi altar penyembahan terhadap diri. Berkati keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sambut kedatangan dengan sukacita ya Yesus. Kami serahkan hidup kami di dalam cinta kasih Natal pada hari ini. Amin. Mari kita berdiri, kita nyanyikan I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish kita saling memberi selamat kiri kanan. I wanna wish you Merry Christmas. Ibadah telah berakhir dan kini kita kembali menjalani kehidupan sehari-hari. Jalanilah hidup dalam damai Natal, berkaryalah dengan sukacita dan penuh tanggung jawab, karena hidup kita adalah miliknya dan panggilan kita adalah menyatakan persaudaraan dalam wujud damai sejahtera bagi dunia. Kini mari kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Allah sumber kehidupan, Tuhan Yesus Kristus sumber cinta kasih, dan Roh Kudus sumber kebijaksanaan memenuhi hidup kita semua saat ini sampai Maranatha. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Shalom. Kami panitia akan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada jemaat Jendok yang telah hadir pada ibadah Natal pada pagi hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah membantu dana, tenaga, dan doa untuk kelancaran ibadah pada pagi hari ini. Kami
juga mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara kami, penatua dan diaken yang telah mengambil bagian di dalam seksi-seksi untuk kemudahan kelancaran dalam kami mengadakan ibadah perayaan Natal di pagi hari ini. Yang tidak kalah pentingnya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Firman bersama Ibu Hirana yang telah hadir memenuhi undangan dari jemaat Dondo untuk memimpin ibadah Natal pada pagi hari ini. Ini sebagai obat kangen rindu pada jemaat Dondo yang sudah lama ingin keluar rumah Bapak Firman bersama Ibu, tetapi tidak bisa karena ada pandemi dan virus corona. Kiranya dengan kehadiran Bapak Firman bersama Ibu bisa mengobati rasa kangen rindu warga jemaat yang ada di Dondo. Sekian sambutan dari kami mengucapkan selamat Natal tahun 2021 menyongsong tahun baru 2022. Selamat Hari Natal. I don't want life for Christmas. There is just a thing I need. I don't care about the presents and the little Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come